Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini kok kayak gitu-gitu aja? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, terus diulang lagi besok. Rasanya kita ini seperti terjebak dalam sebuah skrip yang nggak kelihatan ya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar sebuah teks kuno, Surat Al-Quraisy. Tapi, kita nggak akan lihat ini sebagai bacaan ritual biasa. Sebaliknya, kita akan melihatnya sebagai sebuah cetak biru, sebuah blueprint praktis untuk keluar dari lingkaran setan modern ini. Yuk kita bedah barang-barang cetak biru kuno ini untuk hidup kita yang serba modern. Oke, pertama-tama, mari kita bahas sebuah perasaan yang rasanya modern banget, tapi ternyata ada nama kunonya loh. Perasaan apa itu? Perasaan hidup dalam mode autopilot. Nah, coba deh tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya, seberapa sering sih keputusan yang Anda buat, mulai dari serial apa yang ditonton malam ini, sampai barang apa yang masuk keranjang belanja, itu benar-benar pilihan sadar. Dan seberapa sering, itu cuma kebiasaan aja, yang jalan otomatis tanpa dipikirin lagi. Di surat Al-Quraisy, konsep autopilot ini disebut i'laf. Akar katanya itu artinya terbiasa, akrab, terikat. Ya, inilah habit loop kita, zona nyaman kita. Tapi ilaf ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus, karena memberi kita konsistensi untuk sukses. Tapi di sisi lain, kalau kebablasan, dia bisa jadi belenggu yang bikin kita mandek. Kalau pakai istilah modern, ilaf itu ya algoritma personal kita yang udah kita setel di mode autopilot. Kutipan dari Ibnu Athaillah ini, wah ngena banget. Ini persis menangkap bahayanya. Saat kebiasaan kita jadi satu-satunya sumber rasa aman, dia bukan lagi alat bantu, tapi berubah jadi penjara yang membatasi kita buat tumbuh. Oke, kita udah identifikasi masalah perulangannya. Sekarang, yuk kita lihat karakter pemainnya dalam simulasi kehidupan ini. Dan seperti apa sih sifat perjalanannya itu? Kata Quraisy di sini itu melambangkan paket identitas awal kita. Tahu kan? Suku, negara asal, keluarga, status ekonomi. Ini semua starting pack kita. Nah, yang menarik, banyak dari kita itu malah terjebak di label-label awal ini. Kita lupa kalau dalam game kehidupan ini, identitas awal itu bukan tujuan akhir. Dia itu cuma sebuah portal, gerbang untuk pertumbuhan kita selanjutnya. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang Nietzsche. Kita itu bukan menemukan siapa diri kita, tapi kita menciptakannya. Jadi, paket Quraisy tadi itu ya cuma titik start aja, titik awal buat kita membangun dan menciptakan versi terbaik dari diri kita sendiri. Selanjutnya, ada konsep rihlah, yang artinya perjalanan. Tapi ini bukan sekedar liburan atau jalan-jalan singkat ya. Ini tentang pergerakan yang konstan. Suku Quraisy bisa bertahan hidup ya, karena mereka terus bergerak, berdagang. Nah, inilah penawar langsung buat i'laf yang membelenggu tadi. Kalau kita berhenti bergerak dalam rihlah kita, ya kita bakal balik lagi ke lingkaran stagnan itu, dan itu kan ibarat kematian yang perlahan-lahan. Nah, perjalanan hidup ini kan gak lurus-lurus aja ya. Ada siklusnya, ada musim-musimnya yang perlu kita pahami biar bisa melewatinya dengan baik. Di surat ini disebut ada dua musim utama, Shita atau musim dingin, dan Shaif atau musim panas. Gampangnya gini, musim dingin itu mode survival. Energi lagi tipis, sumber daya lagi langka. Sebaliknya, musim panas itu mood ekspansi. Peluang di mana-mana, produksi melimpah. Nah, poin pentingnya ini, hidup itu ya kombinasi keduanya. Nggak ada ceritanya orang mengalami musim panas terus-terusan. Kata-kata Rumi ini adem banget ya, memberikan perspektif yang indah. Mungkin sekarang Anda lagi ngerasa ada di musim dingin hidup, entah itu soal mental, finansial, atau emosional. Tapi ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Ini cuma bagian dari siklus. Ini adalah masa persiapan untuk musim semi yang pasti akan datang. Jadi, kita udah paham karakter kita, perjalanan kita, dan musim-musimnya. Pertanyaannya, ada nggak sih satu perintah yang bisa mengubah seluruh permainan ini? Coba bayangkan, hidup Anda itu seperti baris perintah di komputer ini. Kursornya, kedap-kedip, kosong, menunggu sebuah input krusial yang bakal menentukan arah selanjutnya. Dan yang pegang keyboardnya adalah Anda. Anda punya kekuatan untuk mengetikkan perintah yang baru. Dan inilah perintahnya, falya'budu. Artinya, maka hendaklah mereka mengabdi. Ini bukan sekedar ajakan formal biasa ya. Anggap ini sebagai tombol reset. Energi dari perintah ini adalah untuk mengubah fokus kita dari kebiasaan autopilot yang gitu-gitu aja menjadi sebuah pengabdian yang sadar dan punya tujuan. Inilah cheat code untuk keluar dari loop tadi. Nah, saat kita mengaktifkan perintah ini, kita akan dibantu untuk menemukan pusat gravitasi kita dan yang lebih penting, menjawab kebutuhan-kebutuhan kita yang paling dalam. Teks ini menyebut Rob Hadzal Bait, Tuhan pemilik rumah ini. Secara metaforis, ini adalah pusat gravitasi kita.
Coba bayangkan, setiap orang itu butuh sebuah pusat, sebuah poros yang bikin hidupnya nggak berantakan. Tanpa pusat ini, kita jadi gampang cemas, gampang merasa nggak aman, dan ujung-ujungnya kehilangan arah. Pertanyaannya sekarang, apa rumah atau pusat gravitasi Anda? Apakah itu uang, validasi dari orang lain, atau ada sesuatu yang lebih tinggi? Lanjut ya, surat ini bilang Tuhan memberi mereka makan dari rasa lapar. Tapi ternyata lapar itu ada 3 tingkat. Pertama, lapar perut, ini yang paling dasar ya. Kedua, lapar pengakuan atau ego. Dan yang paling dalam, lapar akan makna. Masalahnya, banyak dari kita yang perutnya sih kenyang, tapi jiwanya kelaparan. Nah, ini nyambung banget sama apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl. Makna itu adalah nutrisi utama jiwa kita. Kalau kita punya mengapa yang kuat untuk hidup, kita bisa menanggung hampir semua bagaimana yang dilemparkan kehidupan ke kita. Dan pengabdian yang sadar tadi, Sivalya Budu itu, yaitulah cara kita mengisi rasa lapar akan makna ini. Terakhir, surat ini juga menyinggung soal keamanan dari rasa takut. Rasa aman itu penting, betul. Tapi kalau kita kecanduan rasa aman, kita bakal mandek di zona nyaman. Energi sejati kehidupan itu justru adanya di perbatasan, di garis tipis antara zona nyaman dan zona pertumbuhan. Di sanalah kita merasa cukup aman untuk berani melangkah, tapi juga cukup waspada untuk terus bertumbuh. Oke, sekarang saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Mari kita lihat cetak biru lengkap yang sudah terbentuk. Inilah dia, cetak biru lengkap dari Al-Quraish. Pertama, Ilaf. Kita sadari dulu kebiasaan dan autopilot kita. Kedua, Quraisy. Kita pahami paket identitas awal kita. Ketiga, Rihlah. Kita harus terus bergerak dan bertumbuh. Keempat, Syitaan Syaif. Kita belajar menavigasi musim panas dan musim dingin kehidupan. Lalu kita tekan tombol resetnya, Falya Abudu, untuk mengarahkan fokus kita ke tujuan yang lebih tinggi. Dari sana kita temukan Roba Al-Bait atau pusat gravitasi kita. Dan akhirnya, kita bisa penuhi rasa lapar kita, At-Ama, dan menemukan keamanan sejati, Amanah. Lengkap kan? Jadi kalau boleh diringkas, poin utamanya adalah ini. Kita itu bukan cuma bertahan hidup karena kekuatan atau kehebatan kita sendiri. Bukan. Kemampuan kita untuk berkembang, untuk benar-benar thrive, itu datang dari hubungan kita dengan sebuah pusat. Sebuah jangkar yang memberi kita arah, makna, dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba jawab dengan sejujur-jujurnya. Apa sih yang paling bikin Anda lapar saat ini? Apakah itu makanan, validasi dari orang lain, atau makna hidup? Jawabannya bisa jadi petunjuk pertama Anda untuk tahu area mana dalam hidup Anda yang paling butuh tombol reset itu.